iya. Karena itu undang-undang yang berlaku di daerah-daerah itu. Kamu dari mana? Dari Belanda. Menggunakan aturan mirip-mirip Belanda. Kamu dari mana? Dari Perancis. Mirip-mirip Perancis. Dari Jerman. Mirip-mirip Jerman. Ini saya itu tinggal di State of Iowa. Negara bagian Iowa. Itu yang banyak ya Pak ya. Selain aslinya dulu kan Indian. Indian. Terus datanglah Belanda. Terus datanglah Jerman. Terus datanglah Rusia. Jadi kalau presiden musuhan dengan Putin, ini kan cuma presidennya itu orangnya itu keempat. Jadi ilmuwan Amerika dengan ilmuwan Rusia itu kerjasama. Tahu nggak? Pimpinan angkasa luarnya Rusia itu selama 10 tahun itu orang Amerika. Pimpinan angkasa luar Amerika Rusia yang menerbangkan itu satelit angkasa pesawat ulang alik atau apa itu namanya. Itu semua itu ternyata pemimpin tertingginya itu orang Amerika. Jadi sebetulnya kita ini kolaborasi itu jangan dikit-dikit politik, dikit-dikit ini, dikit-dikit partai, dikit-dikit. Kita hanya beda partai saja kok gontok-gontokan seperti mau membunuh sampai. Ini omong kapan? Kapan republik ini maju, Pak Ani? Ini pembicaraan kita begini ini bagus sekali karena kita sadar kita ini jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tapi dari kualitas pendidikan ya Allah ya Robbi. SD berapa? 60%. 60%, Pak. Nangis, data terakhir 60%. Kita itu dan pendidikan. orang miskin itu jumlahnya data terakhir BPS itu 28 juta. Itu dengan standarnya BPS. Kalau standarnya Bank Dunia 120 juta orang miskin di Indonesia. Kalau standar Bank Dunia. Penduduk Indonesia itu 287 juta. Iya. Kalau 120 jutanya itu miskin. Negara apa kita ini? Kita ini negara apa? Makanya. Nah, itu di dalam ilmu public administration, ilmu administrasi negara, itu adalah ketidakpecusan. Ilmu itu adalah ilmu yang gagal. Karena fungsi public administration itu adalah fungsinya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Nah, karena tadi banyak pandirnya itu, banyak konyol-konyolnya itu. Karena gini, ilmu administrasi negara itu adalah ilmunya orang Amerika, penemunya orang Amerika, yaitu Woodrow Wilson, presiden yang keberapa itu? Oh iya. Presiden yang keberapa? 30 atau berapa itu? Iya. Berapa ya? Itu tahun 1800 sekian lah. Iya, tapi sudah bagus lah. Ada ide-ide. Nah, dia menulis tentang public administration itu, dimuat di jurnal, dan ilmu itulah yang berkembang. Yang ilmu itu adalah satu deskripsi pemerintahan Amerika Serikat sejak merdeka. Yang intinya begini. Jadi pada waktu saya baca buku itu bilang begini. Pemerintahan Amerika ini kalau tidak diatur ulang, maka masa depan Amerika itu akan hancur, akan menjadi negara gagal dan akhirnya hilang. Mengapa begitu? Karena saking semangatnya untuk membentuk negara yang bebas, yang liberty itu, patungnya liberty. Ini akhirnya semuanya orang bebas. Dan kemudian semuanya orang dipilih. Presiden dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih, penjaga anjing pun juga dipilih katanya. Nah, kalau begini hancur negara kita. Nah, akhirnya ya itu kemudian Thomas Jefferson mengatakan, nggak benar ini. Yang dipilih ini adalah para pejabat yang membuat kebijakan saja. Setelah
pejabat pembuat kebijakan ini membuat kebijakan, maka harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat profesional. Nah, praktek inilah yang ditulis oleh Woodrow Wilson dan terus disempurnakan. Jadi ada satu kekuatan di dalam negara yang itu tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik, yaitu birokrasi atau administrator, public administrator itu tidak, ya eksekutif tapi ininya Pak, birokrasinya bukan eksekutifnya ya, birokrasinya. Jadi birokrasinya dengan aparatur birokrasinya itu harus diatur, dipilih orang-orang yang kompeten, yang hebat, punya kompetensi, yang punya profesional, yang punya integrasi, dididik oleh lembaga-lembaga yang memang sangat profesional, itulah yang akan menjalankan birokrasi negara. Itu ditulis oleh Woodrow Wilson, orang Amerika, dan ilmu itu berkembang di mana-mana dipakai di Indonesia, gitu loh. Ya. Sehingga rumusnya gampang. Kalau negara ingin makmur, ya, maka bikinlah administrasi negara, public administration itu benar. Tugasnya apa? Tugasnya memberikan barang publik dan jasa publik kepada warga negara. Kalau barang publik dan jasa publik itu diberikan kepada warga negara oleh birokrasi yang profesional dengan satu prinsip namanya adalah merit system, ya, maka negara itu akan makmur. Gampang fungsinya kan? Lah di Indonesia ini konyol-konyol semuanya. Karena birokrasi pada tingkat desa itu bukan birokrasi. Itu adalah perangkat abal-abal semua. Siapa mereka itu perangkat desa itu? Dididik di mana? Kompetensinya apa? Ya, nggak punya kenaikan pangkat, nggak punya jabatan, nggak punya profesi apapun. Asal dia itu ikut tes-tes sembarangan begitu, ya, ijazahnya juga kejar-kejaran itu. Kejar paket A, kejar paket B. Kadang-kadang ijazah aspal. Aspal. Ya, kolusi dengan kepala desa, dengan camatnya, bupatinya, bayar sekian, jadi begitu. Nah, ini yang seringkali perang itu ya. Karena pemilihan kepala desa itu. Ya, kepala desa dipilih. Nah, ini juga konyol yang kesekian lagi, illogic yang kesekian lagi. Selalu para pembuat undang-undang desa mengatakan bahwa pemilihan kepala desa adalah sistem asli. Lu asli mana begitu? Buatan Raffles. Itu tuh buatan Raffles tahun 1814. Di Facebook saya kemarin saya muat itu, ya. Lah iya, pemilihan kepala desa itu kan 200 tahun lebih. 200 tahun lebih yang lalu, kok kita ini ikuti terus itu yang kita ikuti terus, nggak ada manfaatnya. Ini sesuai nggak? Menguntungkan rakyat nggak? Rakyat komplain nggak? Nggak ada rakyat komplain. Pokoknya kalau yang komplain, ya itu tadi loh. Seringkali orang yang menyampaikan perbedaan pendapat ini, ya nggak diterima. Nah ini kita itu seringkali mudah tersinggung, mudah sekali membawa istilah baper, bawa perasaan. Hal-hal sebetulnya saudara kita itu maunya itu mengingatkan kita. Masa sih kita itu menjalankan barang yang dibuat 200 tahun lebih. Dan tidak ada manfaatnya. Dan tidak bermanfaat. Mana buktinya? Ya ini kita bicara fakta data. 60% rakyat Indonesia masih lulusan SD. 120 juta kita itu masih di bawah kemiskinan, standar itu nggak layak, nggak layak. Jadi apakah kita bangga sebagai seorang pemimpin bangsa? Apakah kita bangga sebagai seorang guru? Apakah kita bangga sebagai seorang bos? Apakah kita bangga sebagai seorang camat, bupati, gubernur, gubernur setelah itu. Presiden. Menteri, banggakah kita itu menamakan sebagai warga negara Republik Indonesia dengan kualitas seperti ini? Dengan kualitas apa?
60%-nya tadi masih SD, malu dong. Masih SD. Malu dong. Iya. Malu. Nah, bagaimana kita itu mau pinter, karena birokrasi negara ini nggak sampai ke desa. Jadi pemerintahan kita yang formal itu tuh hanya sampai kabupaten. Itu sejak zaman Belanda, memang diatur begitu. Jadi Belanda itu kan ngatur begini. Jadi Belanda itu besarannya sistem atau model ya, bukan sistem, model lah. Model pemerintahan penjajah Belanda itu besarannya itu begini. Ada namanya pemerintahan langsung, bahasa Belanda namanya indirect bestuur. Kalau bahasa Inggris namanya adalah indirect bestuur, itu bahasa Inggrisnya adalah administration ya. Jadi indirect itu tidak langsung, dan ada direct ya. Ada direct bestuur, pemerintahan langsung. Nah, pemerintahan langsung itu jalurnya begini. Gubernur jenderal dia perintah kepada gubernur, perintah kepada residen, itu anak buahnya dia semua ya. Presiden itu kemudian perintah kepada bupati, bupati perintah kepada wadana, wadana perintah kepada camat, titik. Jadi pemerintahan Belanda yang dibuat Belanda itu berhenti di camat. Di bawah camat enggak. Itu enggak. Desa itu adalah tadi komunitas. Begini, ini harus mengerti semua ini, saudara-saudara semua. Iya. Pembuat hukum di Indonesia, anggota DPR. Ya, anggota DPR Anda itu adalah pembuat undang-undang di Republik Indonesia. Kalau setiap membuat undang-undang itu ya kita harus banyak literasinya, banyak literaturnya, banyak bukunya, perbandingannya negara satu dengan negara lain. Nah ini kalau kita menjalankan seperti ini terus, nggak tahu lagi bangsa Indonesia itu apa survive. Ini apa survive. Ya. Nah, pemerintah desa itu kelompok namanya indirect. Tadi kan saya jelaskan. Jadi ada dua besaran itu, ada dua klaster. Klaster direct itu terakhir itu di camat. Kemudian ada namanya kelompok indirect. Nah, indirect itu adalah pemerintah tidak langsung. Jadi negara India Belanda itu dia tidak langsung. Langsung artinya memerintah rakyat melalui pejabatnya. Nah, itu namanya langsung. Tapi dia memerintah rakyat melalui kepala-kepala pribumi. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu adalah pemerintahan kerajaan, seperti Jogja, Kesultanan Jogja, kemudian Mangkunegaran, Surakarta, Kesultanan Langkat di Sumatera, Kesultanan Goa di Sulawesi, Kesultanan Ternate di Maluku. Ya, di Buton Sulawesi kan ada ya Buton. Ada. Nah, ya itu. Kesultanan Buton. Nah, itu bentuk pertama. Jadi bentuk pertama itu yang indirect Pak tidak ya, indirect bestuur tadi ya. Iya, iya. Bahasa Inggrisnya indirect rule namanya. Nah, indirect rule itu pemerintah langsung itu ya. Itu bentuk pertama adalah Belanda pegang kepalanya itu. Sultan-sultannya dipegang. Dia bukan pejabat Belanda, bukan. Dia itu adalah kepala rakyat namanya. Adalah namanya Volkshoofd bahasa Belandanya. Volkshoofd. Nah, bentuk yang kedua desa itu. Lurah-lurah itu adalah Volkshoofd. Itu adalah kepala rakyat namanya. Pegang aja kepala rakyatnya itu. Dia bukan pejabat pemerintah, bukan. Yang pejabat pemerintah itu camat, onder district hoofd, itu yang camat itu. Lah yang lurah itu bukan, itu kepala rakyat namanya dalam bahasa Belanda. Itu adalah Volkshoofd namanya. Ya, jadi yang klaster namanya indirect rule, indirect bestuur bahasa Belandanya itu
ada dua bentuk itu. Yang pertama adalah pemerintahan kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itu. Yang kedua adalah desa, nagari, kampung, marga, kuria. Nah, itu dipegang saja kepala rakyatnya. Itu. Nah, itu dipertahankan sampai sekarang. Model indirect itu. Indirect rule itu sampai sekarang dipertahankan. Nah, sehingga apa? Sehingga kepala desa itu memang tidak memberikan pelayanan, tidak memberikan barang publik kepada rakyatnya. Sampai hari inilah bagaimana orang desa itu bisa sekolah, nggak diurusi oleh pemerintah. Ya. Orang urusi, nggak ada tugasan. Tugasnya itu narik pajak. Iya. Karena pemerintah pertama kali ada pemilihan kepala desa itu zaman Raffles, diatur dalam namanya revenue instruction, instruksi untuk minta duit lah lewat pajak. Itu tahunnya 1814. Nah, waktu itu Raffles membuat kebijakan namanya land rente, land rent. Land itu tanah, rent itu adalah pajak ya atau sewa. Nah, ketika kebijakan itu diimplementasikan, ternyata kepala desa yang lama itu nggak becus karena belum pernah ada kepala desa itu menarik pajak, yang ada store upeti. Store upeti itu bentuknya adalah natura, beras, ketela, ganyong, pohon gitu. Iya. Dan tenaga. Jadi tenaga nanti dia store tenaga kepada demang-demangnya, kepada bekal-bekalnya, kepada bupati-bupatinya begitu, store tenaga, ya. Nah, konyolnya lagi, ilogiknya lagi ya. Store tenaga itu kan kerja rodi sebetulnya ya. Tapi oleh orang Jawa, termasuk undang-undang desa, termasuk menterinya itu mengatakan tuh gotong royong itu adalah apa namanya tradisi asli. Itu kerja rodi kok. Rodi gaji kerja asli. Itu kerja rodi. Kok katanya itu adalah kebudayaan asli. Masa orang rodi kerja kebudayaan asli? Ya, apa itu? Lah itu banyak konyol-konyolan itu karena dia nggak membaca literatur, hanya dengar-dengar orang aja, dibong-bongi Belanda. Oh, itu kerja bakti untuk negara katanya loh. Kerja bakti nggak dibayar. Bangun jalan itu adalah barang publik, menjadi kewajiban negara. Mestinya dananya kan ada itu. Hah? Memperbaiki jalan publik. Iya, misalnya itu jalan publik kewajiban negara. Dari Bogor sampai ke Cirebon. Itu kan memperbaiki jalan publik itu. Iya, itu kewajiban negara. Kewajiban negara kan mestinya ada dananya. Ya pasti ada dong. Tapi tapi ditipu oleh raja-rajanya Jawa. Nah, berarti makanya kemarin itu kan ada webinar di Bappenas. Ya, diantaranya kan saya jelaskan itu ya. Terus ada yang tanya tentang jalan Dendeles itu dari Anyer sampai Panarukan itu banyak yang mati katanya gitu kan. Berarti kan Dendeles itu kejam. Kan saya mengatakan pemerintahan di Indonesia itu yang membangun pemerintahan modern di Indonesia, pendirinya adalah Dendeles. Itu adalah raja, dia itu jenderal Prancis. Dia itu orang Belanda tapi jenderalnya Prancis. Kalau orang, karena apa? Dia itu adalah memang asli orang Belanda, tetapi dia itu adalah sebagai bagian dari tentaranya Prancis. Jadi nggak terasa ya kita. Kita itu orang Prancis. Ketika Belanda itu dijajah Prancis, yang menyerang Belanda itu Dendeles. Nah ya itu kan Belanda itu sebetulnya baru berapa tahun merdeka itu kan. Iya. Belanda itu kan baru saja berapa tahun merdeka dari Prancis itu. Kan terus ganti jajah Indonesia itu. Jadi sebetulnya yang membentuk pemerintahan modern di Indonesia itu adalah Prancis.
negara Prancis, bukan negara Belanda. Karena Daendels itu adalah diperintah oleh Raja Prancis yang di Belanda, itu adiknya Napoleon, namanya Ludwig Bonaparte. Karena Belanda masih dijajah Prancis. Nah itu kan nggak pernah di dalam sejarah Indonesia ini nggak ada yang tahu. Saya ngomong begitu malah pada bingung. Bingung kan memang mereka tidak pernah menerima pelajaran sejarah yang sebenarnya gitu. Iya. Dan itu harus dituliskan di pelajaran sejarah, Pak. Betul, ya. Jadi supaya kita ini orang bukan tidak menghargai apa yang, biarkan yang dulu ada, terus diberitahu mestinya ini loh. Iya. Jadi Daendels ini orang Prancis ini. Loh kenapa? Loh orang Prancis yang ada di Belanda. Loh kenapa di Belanda? Nah, itu ada Napoleon. Napoleon itu orang Prancis. Ada di Belanda. Karena apa? Napoleon itu ditugasi oleh Prancis untuk menguasai dan memerintah di Belanda. Kan itu harus dijelaskan. Sehingga terjadilah ini yang di Indonesia ini sebetulnya mirip-mirip kita juga Prancis. Sebetulnya ya desain pemerintahan modern di Indonesia itu adalah model Prancis sebetulnya, karena yang membentuk itu adalah Prancis itu. Meskipun itu orang Belanda, tapi Belanda diperintah Prancis. Tapi jenderalnya Prancis. Ya itu kan banyak ya. Ini podcast ini kan bagus ya. Ini memberi pelajaran kita semua ya. Kita ini negara yang sudah merdeka 76 tahun, mari kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak merasa, loh saya ini sudah lulus, saya sudah doktor. Oh ternyata ada ketelisipan juga, kekurangan. Tidak ada manusia sempurna ya. Tidak ada manusia sempurna. Jadi kekurangan itu selalu ada. Karena kalau kita itu berhati terbuka, maka kita itu bisa memperbaiki kekurangan kita. Dan termasuk negara kita ini. Dari yang barang-barang atau aturan-aturan yang sebetulnya sudah tidak banyak manfaatnya, tidak banyak keberuntungannya, kenapa nggak kita tinjau kembali? Kita perbaiki lagi. Mana yang lebih baik, mana yang lebih konsisten. Iya, makanya saya selalu bilang begini dengan teman-teman, juga di tulisan saya, ya. Yang namanya kepala desa dipilih langsung itu, yang membuat itu adalah Raffles, orang Inggris ketika menjajah Indonesia. Tapi tujuan Raffles itu bukan untuk mendemokratisasikan pemerintahan desa, bukan, salah besar. Itu adalah untuk mencari orang kuat supaya bisa menarik pajak. Karena pada waktu dibuat, orang-orang lurah-lurah desa itu nggak ngerti, karena selama ini dia hanya bisa menarik upeti, setorkan kepada bupatinya. Ketika diperintah narik pajak dia nggak ngerti. Raffles bingung, mana nih caranya? Harus diganti dengan cara apa supaya saya bisa mendapatkan orang yang bisa saya tugasi menarik pajak. Akhirnya ada informasi dari stafnya, oh orang desa itu takut dengan bajingan-bajingan tengik itu, ya, dengan jawara-jawara, dengan bromo-corah itu takut. Tuh. Wah, udah kalau begitu kita pilih aja mereka gitu. Nah, akhirnya diadakan pemilihan. Jadi maka pemilihan itu adalah jawara-jawara itu ya. Jawara-jawara itu. Ya, jadi lurah sejak zamannya Raffles itu adalah bajingan-bajingan tengik itu, jawara-jawara itu. Karena kan tugasnya adalah menarik pajak. Pajak diancam. Kan gitu? Diancam, takut. Ya. Kalau nggak anakmu hilang. Ya, kalau nggak amblas. Amblas itu, ya. Jadi waktu itu ya yang mendapatkan hak pilih itu adalah kepala-kepala keluarga yang punya tanah, karena itu adalah konteksnya adalah untuk menarik pajak gitu ya. Dan pemilihan itu dilakukan setiap tahun pajak, bulan November sampai Desember. Karena mulai Januari harus tugasnya narik pajak. Jadi jangan dibayangkan bahwa Raffles itu kemudian memilih untuk 5 tahun, 8 tahun. Enggak, setiap tahun itu. Karena apa? Karena itu sebetulnya lelang pajak.
Jadi caranya pemilihan itu begini. Jadi nanti Raffles itu kirim setiap orang keliling itu ya, ke desa-desa, namanya komisi pilihan. Itu 3 orang. 3 orang komisi pilihan itu, kemudian dia datang ke desa. Setelah datang, kemudian minta kepada kepala desa lama untuk mengumpulkan para penggarap sawah itu di lapangan atau di tanah lapang. Setelah itu kemudian komisi pilihan ngomong begini, Desa Magersari ini pajak untuk tahun 2020 adalah 50 juta. Siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil tanggung jawab? Tugasnya adalah menyukseskan penarikan pajak 50 juta 1 tahun. Kalau yang ngacung satu tok yang ngacung, langsung dikasih beslet. Besok kamu kerja. Wah. Kalau yang ngacung 2 atau 3 lah, baru diadakan pilihan. Nah. Cara pilihannya gini. Bapak siapa namanya? Suto. Ya. Terus satu lagi siapa? Noyo. Bapak siapa lagi? Dadap. Nah, ada Suto, akhirnya Dadap. 3 kan? Ya. Nanti kepala desa lama diperintah sama komisi pilihan itu. Pak Lurah, ambilkan batang bambu 3. Tuh. Doro kan gitu kan. Akhirnya dia ngambil batang bambu 3. Batang bambu 3 tancapkan di depan komisi pilihan tuh. 1, 2, 3. Si Suto dipanggil, Suto pegang batang bambu ini. Tuh, Doro. Dia pegang. Noyo, kamu pegang batang bambu ini. Ya. Doro pegang. Dadap, kamu maju sini, ya pegang. Nah, jadi masing-masing pegang bambu. Terus kemudian ngomong lagi. Bapak-bapak, ya. Orang ibu-ibu rano, bapak-bapak. Nah, bapak-bapak, sing milih Noyo, nyekel pundake Noyo, terus nyekel pundake meneh memburi rono ya. Nggih, Ndoro gitu. Akhirnya sing milih sing Noyo ki mau. Nyekel pundake ngene memburi. Oh, mundur kayak baris gitu. Mundur ya. Praktis juga ini ya, praktis. Praktis, cepat ya. Sing milih Suto yang ngono, sing Dadap ngono. Terus dihitung sing paling akeh ndi ya, iki menang kayak beslet. Jadi lurah. Sesuk kerja narik pajak. So, kerja narik pajak. No, begitu kok dimulia-muliakan, diuri-uri, dipuji-puji ya. Kemudian disuci-sucikan, disakral-sakralkan, katanya itu adalah asli. Pemilihan desa asli. Asli apa? Itu buatan Raffles kok. Iya. Itulah ya. Jadi ilogik pemerintahan desa itu, konyol-konyolnya, pandir-pandirnya, ya, dungu-dungu pikirnya pemerintahan desa itu sudah parah sekali. Sehingga sudah nggak ada manfaatnya lah. Untuk apa diterus-teruskan kayak begitu, ya? Ya. Nah, inilah yang saya selalu memprovokasi kepada para ilmuwan, kepada para anggota DPR, ya, saya tulis lengkap dalam buku saya. Ini penting Pak. Ya. Ini kita harus. Saya bilang, kalau kamu nggak setuju dengan buku saya, kamu tulis, bantah habis buku saya. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Nah, itu apa? Ada yang nulis, tapi maki-maki malahan. Ada namanya Sutoro Eko, itu tuh dia bahasanya itu provokatif juga ya. Ya, ini yang saya jadi mulai orang kolonial ya. Dia bilang gini katanya, bahasanya begini, provokatif juga, tapi isinya nggak ada isinya. Jadi orang kolonial menuduh pembuat undang-undang desa kolonial, katanya gitu. Tapi saya baca nggak ada isinya. Hanya maki-maki doang. Pakai jurus mabuk. Jadi pakai pendekar mabuk. Jadi dia itu mukul sana tapi nggak ada yang dipukul. Ini Pak Hanif, ini kan podcast begini ini sangat bermanfaat. Kalau saya itu sangat bermanfaat. Banyak yang saya tidak ketahui,
bisa saya ketahui. Walaupun saya ini termasuk jagonya baca juga, mengikuti apa yang dilakukan Pak Hanif ini sana, mengikuti Quran Indonesia, Quran ini. Namun ini memang perlu didengarkan kita semua ya podcast ini. Kalau Pak Hanif ini bersedia dan ada waktu. Bagaimana kalau pembicaraan begini ini berseri, entah 1 bulan sekali, gitu. Terus kalau waktunya itu bisa saja ya ini saya ya Sabtu malam saja, Sabtu malam, tapi nanti 1 bulan sekali, itu bagus Pak. Ini bermanfaat karena ini membuka cakrawala, bahwa kita ini sudah 76 tahun merdeka, ternyata kualitasnya begini. Kita ini merdeka enggak? Kita ini merdeka enggak? Oh, ternyata tidak merdeka semua. Ekonomi tidak merdeka, ini tidak merdeka. Bahkan kalau saya lihat obrolan dari Pak Lurah ini dulu, kalau di Belanda itu anak enggak sekolah itu dikejar-kejar, ya kan? Sama di Amerika ini, itu enggak ada ceritanya ada anak-anak keluar rumah tanpa pengawasan, enggak berangkat sekolah. Bahkan jalan dari rumah menuju bis sekolah itu ada pengawasnya. Kalau sampai anak ini sendirian, orang tuanya ditangkap polisi. Loh, ini di desa saya Pak Rahman, desa saya ini kakek saya cerita pada zaman Belanda ya, itu perangkat desa, pamong desa itu setiap hari itu mencari anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kalau ketangkep ikut gembala kambing atau gembala karbo itu ditangkap, dibawa ke kantor kelurahan. Besoknya harus sekolah. Loh, itu zaman Belanda. Untuk sekolah di Fox School itu. Nah ya, ini dilaksanakan di negara-negara Eropa, Amerika, Australia. Ini dilaksanakan. Jadi usia sekolah harus sekolah. Nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang ini. Anak usia remaja, usia sekolah tidak boleh dipekerjakan. Sampai ini. Hukum ini jalan. Jadi kalau lu gimana ini? Orang tuanya nggak sanggup ini ya sudahlah. Inilah urusan negara. Balik bagaimana itu mengatur negara, termasuk mengatur anak sekolah, termasuk bagaimana bekerja. Bekerja itu ada batas umur. Kalau umur itu kurang dari berapa ya? 16 tahun. Bolehnya itu boleh sangat terbatas. Tapi kalau sudah 16 tahun sudah boleh dapat work permit, sudah dapat boleh kerja. 17-18 rata-rata kalau orang Amerika itu anak-anak umur 18 tahun itu sudah hidup sendiri. Tidak ikut orang tua lagi. Ikut orang tua. Jadi saya itu pada waktu punya anak baru SMA kelas, kalau kita itu kelas 3, kelas 2 gitu, itu nggak mau ikut saya. Wow. Ya sudah. Saya pelajari. Tapi di rumah saya sediakan kamarnya. Di rumah saya sediakan. Ini apapun kamu suka tidak suka ini fasilitasmu. Ya kalau kamu nggak kangen masakan ibumu juga nggak apa-apa. Tapi ya akhirnya pulang setiap seminggu sekali. Bilangnya, Bu, itu 1 minggu belum makan. Loh, terus makan apa? Maksudnya belum makan nasi. Belum makan nasi, belum makan masakan ibunya. Ya, gitulah pulang. Tapi si anak saya ini suatu ketika ibunya ke apartemennya. Dibuka kulkasnya kok isinya nggak banyak. Ibunya belanja, isinya kulkasnya diisi. Marah. Yang makan di kulkas itu teman-teman saya juga. Mereka kesenangan makan gratisan dari kiriman ibu itu. Kita sudah biasa mandiri. Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Balik tadi Pak Hanif nanti kalau memang bersedia, ya. Podcast ini sudah akan saya tutup. Ya. Terima kasih atas Pak Hanif. Ya. Waktunya ini luar biasa bagi kita semua dapat kesempatan tokoh nasional, tokoh yang meluruskan, insya Allah meluruskan jalannya ini. Tapi mari kita berunding baik-baik. Jangan perbedaan pendapat ini
Jangan perbedaan pendapat ini membuatkan kita ini pecah, istilah saya. Saling itu membenci, enggak. Beda pendapat itu boleh. Mari kita duduk baik-baik, minum kopi atau minum apa supaya emosi yang semula itu. Aku dikatakan dungu oleh Pak Rocky Gerung, aku dikatakan pandir. Aku bukan orang Melayu, bukan apa. Aku dikatakan konyol. Itu bahasa ilogik tadi. Tapi tolong tidak. Ya, jadi kalau nanti Pak, tapi tidak harus dijawab sekarang ya. Kalau nanti Pak Ani berkenan, saya anggap parsial satu podcast yang ke-1. Nanti kita berseri. Ini adalah obrolan kita pertama, obrolan kedua, ketiga menurut kemampuan kita. Jadi waktu 1 bulan sekali itu kira-kira mengganggu Pak Hanif enggak? Lah wong iki ya podo pensiunan. Kalau aku kan pensiunan, Pak. Ini itu karena kecintaan saya kepada Republik, jalannya Republik hati 60%. Aku ki guru elek-elek. Mendengar. Jadi kalau bisa ini Pak Rahman juga bisa mencari orang ya supaya menceritakan ya pemerintahan desa, township, county di Amerika itu supaya nanti juga orang punya pengetahuan. Di Amerika itu kayak apa sebetulnya ya, karena yang saya baca itu pemerintahan pada tingkat desa itu nggak ada, pemilihan kepala desa itu nggak ada, wali kota itu nggak ada ya. Wali kota itu dipilih oleh anggota konsil ya, dan yang lebih banyak itu tidak ada wali kotanya, yang ada manajer, city manager. Ya, city manager itu adalah seorang yang dia sangat berhasil di satu perusahaan atau juga pejabat di pemerintahan, begitu kemudian dikontrak oleh konsil itu. Itu namanya city manager. Kalau gitu nanti saya akan kontak seperti ini. Sebenarnya kan kita juga punya podcast pemerintahan daerah ya, di Amerika. Nanti mungkin akan kita ambil langsung itu ditranslate dalam bahasa Indonesia. Itu adalah tambahan. Saya kira begitu saja Pak Hanif. Saya terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita akan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.